polisi harus cepat bersikap, memanggil, memeriksa dan mengembangkan Tisha Erni secepatnya. Ya, jadi kalau tadi seperti cerita ya katanya, malah anak ini yang disuruh membuka sendiri ya aib orang tuanya di sosmed. Itu sangat tidak bijak sama sekali. Itu pelanggaran hak asasi anak juga itu, ya. Pelanggaran hak asasi manusia anak. Nah, ini nggak akan ada habisnya karena anak itu tidak bisa dijadikan alat. Ini adalah dunia perpelakoran nih. Kalian harus dengar nih, ya. Dan kamu terutama sebagai pelakor harusnya mikir, kamu tuh perempuan, apabila kamu digituin itu gimana perasaannya. Kasus perebutan anak yang dilakukan Eden Wong bersama seorang pedangdut asal Indonesia yang diduga selingkuhannya bernama Tisha Erni terhadap perempuan warga negara asing asal Korea Selatan, Emi BMJ, kini tengah menjadi sorotan. Eden Wong dan Emi BMJ sendiri merupakan pasangan suami istri yang sedang berkonflik. Sebelumnya, keduanya tercatat menetap tinggal di Singapura. Sementara kasus perebutan anak sendiri terjadi di salah satu rumah sakit di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Kini kasus tersebut benar-benar menarik perhatian banyak orang, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga mancanegara seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sejumlah kalangan pun ikut bersuara menyampaikan pandangannya. Sebut saja pakar hukum asal Indonesia Tommy Triyunanto yang dengan tegas meminta pihak kepolisian Indonesia, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk segera memanggil dan memeriksa Tisha Erni. Sebelumnya, Eden Wong dan Tisha Erni sudah dilaporkan Emi BMJ ke Polda Metro Jaya. Lantas, apa alasan pakar hukum Tommy Triyunanto meminta agar Tisha Erni segera diperiksa? Dan seperti apa pula pandangan Tommy melihat kasus tersebut? Polisi harus cepat bersikap, memanggil, memeriksa dan mengembangkan Tisha Erni secepatnya, sehingga kasus ini bisa clear. Kita lihat prosesnya. Kalau memang hubungan suami istri ini tidak bisa dipertahankan, tentunya harus adanya putusan dari pengadilan untuk bercerai. Nah, makanya dalam hal ini mungkin secepatnya lah dibuat keputusan. Kalau memang bercerai, putuskan di pengadilan Singapura, tentukan dan buat hak asuh anak itu jatuh kepada siapa? Ibunya kah atau bapaknya? Tapi kalau dilihat dalam kronologis ataupun cerita dari alur ceritanya ini, kita tidak perlu lagi membuktikan karena memang terlihat jelas nih, ibunya benar-benar menginginkan anak yang masih 4 bulan, nggak mungkin lah jatuh kepada bapaknya kan nggak bisa menyusui. Kalau saya lihat dari kasus ini kasus ini terus bergulir dari awal kejadian viral, terus menjadi poin penting buat kita semua adalah melanjutkan kasus ini sampai dengan proses hukum, proses hukum, karena delik aduan pidananya locus tempusnya itu kan dia ada di Indonesia. Yang uniknya lagi ini ada melibatkan orang Indonesia, melibatkan orang Indonesia bersama-sama ayah kandung daripada Eden Wong itu membawa lari anak kandungnya yang masih 4 bulan dan anak yang lainnya bersama-sama Tisha Erni untuk pergi dari Indonesia. Kalau dilihat dari kejadian kalau dilihat dari fakta sesuai dengan video yang ada, itu melihat bahwa Tisha Erni membawa bayi, menggendong, ada pada Tisha Erni di gendongnya dia yang bayi masih 4 bulan tersebut, dibawa bersama-sama bapaknya atau ayah kandungnya. Nah, kita melihat di sini sangat
unik karena delik aduan hukum yang kita pakai di Indonesia ataupun yang kita sangkakan itu adalah delik aduan apa dulu, yaitu delik aduan pidananya adalah pasal perzinahan dan pasal menghalang-halangi memberikan ASI kepada anak kandungnya sendiri yang masih 4 bulan. Nah, melihat hal ini, kalau kita flashback ke belakang ya, kasus ini apabila di situ ada unsur penculikan, tentunya pasal yang disangkakan penculikan itu harus masuk unsurnya, ya kan? Kalau kita lihat pasalnya itu adalah penculikan terhadap anak yang dibawa lari oleh ayah kandungnya, ya di sini kan perlu kita pertanyakan lagi. Tapi bersama-sama dengan Tisha Erni, tentunya polisi juga akan melihat di sini apakah menganalisa bahwa ini layak nggak untuk bisa dijadikan suatu delik aduan. Semoga saja nih polisi cepat memeriksa Tisha Erni, ya, cepat mengembangkan kasus ini sehingga ini menjadi suatu bukan menjadi tanda tanya besar buat seluruh Indonesia dan dunia pun semua menonton kasus ini dan mengikuti kasus ini, sehingga jangan ada nih masalah-masalah kasus yang sama seperti ini yang menyangkut dengan orang Indonesia lagi, ya, pelakor mengambil anak dan mengambil suaminya. Selamat, mana kameranya? Menurutmu musik itu halal atau haram? Wah, gue susah tuh jawabnya tuh. Coba. Serius? Bisa, coba. Oh, ada yang bisa. Bisa. Masa nggak mau dicoba? Ayo dong. Coba dong. Menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu. Tolong di stop. Ku menanti Di stop dong, Mas, tolong, Mas. kau untuk kembali. Jangan. Lalu tuh ranking. Aduh, ya Allah. Mas, tolong, Mas, stop, Mas. Panas. Kasus perebutan anak kini makin pelik dan sengit usai salah satu anak yang ikut dibawa Eden Wong tampil ke ruang publik. Ya, sang anak yang notabene masih di bawah umur dengan gamblang menuding ibunya Emi BMJ mempunyai perilaku buruk saat masih tinggal bersama. Atas alasan itu pula, ia memilih tinggal bersama sang ayah. Hal itu disampaikan sang anak dalam satu tayangan podcast yang kemudian tersebar di media sosial. Munculnya sang anak mendapat perhatian luas dari sejumlah kalangan, terutama para psikolog. Mereka menyayangkan orang tua yang mendorong si anak untuk tampil ke ruang publik dan menyampaikan hal yang tidak semestinya disampaikan si anak. Baginya, orang tua tersebut telah melanggar hak asasi anak. Polemik perebutan anak semakin sengit usai sebelumnya pengacara kondang Hotman Paris mengunggah sebuah video pendek yang memperlihatkan sang anak begitu histeris saat melihat ibunya dalam satu ruangan. Tidak itu saja, Hotman Paris juga secara resmi telah ditunjuk menjadi kuasa hukum bagi anak-anak Eden Wong yang kini sedang berkonflik perebutan anak dengan istrinya Emi BMJ. Lantas seperti apa tanggapan sejumlah psikolog atas kemunculan anak di ruang publik? Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, dalam hal ini Eden Wong dan Emi BMJ, untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya? I just want to clear up the misunderstandings of her painting my dad as the villain, because she has been telling the whole world through the internet that he and his mistress is abducting us and he's painting my dad as the bad guy. Ya, jadi kalau tadi seperti cerita ya katanya malah anak ini yang disuruh membuka sendiri ya aib orang tuanya di sosmed. Itu sangat tidak bijak sama sekali. Itu pelanggaran hak asasi anak juga, itu pelanggaran hak asasi manusia anak. Jadi sangat tidak beradab ya jika anak-anak itu malah dimanfaatkan ya tanda petik oleh orang tuanya yang
kebetulan keduanya menurut hemat saya sih nggak benar gitu ya. Kalau dia diperlakukan tidak senonoh oleh sang ibu, harusnya sang ayah yang melindungi. Ini harusnya ya, teori harusnya. Tapi kalau dua-duanya memang ternyata tidak sayang kepada si anak dan melakukan kekerasan pada anak, ini udah harus diambil sama negara nih anak nih. Ya, kalau di luar negeri itu diambil sama negara ya. Jadi diambil sama dinas sosial anak ini, kemudian diselamatkan. Ya, nah, jadi jelas-jelas kalau seperti katanya tadi ya, ayahnya malah minta si anak 12 tahun ini untuk menceritakan semuanya di sosmed, itu melanggar hak asasi manusia anak. Sehingga anak ini kan sebenarnya kalau anak yang masih di bawah 12 tahun ini kan jelas dia tidak boleh diikuti dalam eksploitasi terhadap konflik rumah tangga orang tua. Itu nggak boleh sebenarnya, karena anak itu tidak boleh diberatkan dengan pikiran-pikiran konflik terhadap keluarga, harusnya dikesampingkan. Tetapi kan di sini lihat bahwa anaknya itu dibawa untuk podcast, disuruh bicara masalah semua, sehingga anak ini keadaannya sangat-sangat labil ya. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya kalau saya melihatnya ini memang pertengkaran atau konflik antara suami dan istri yang harusnya tidak perlu melibatkan anak gitu ya. Kalau si suami dan istri ini di awal mereka mampu menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangganya, niscaya akan lebih mudah mereka sampai di tahap bahwa oke, kita cocok atau enggak nih untuk melanjutkan. Kalau cocok ya ayo kita perbaiki sama-sama, improvement apa yang harus dibenahi dalam rumah tangga ini supaya sama-sama merasa bahagia dan nyaman menjalani rumah tangga. Ataupun kalau memang wah kita udah gak cocok nih, ya udah kita selesaikan baik-baik. Harusnya kan gitu ya, idealnya dan baiknya adalah seperti itu. Supaya apa? Ya baik untuk gak cuma untuk si pasangan suami istri ini, tapi juga untuk anak-anak mereka yang ada 4 orang. Jadi anak usia segitu masih harus di dalam proteksi orang dewasa, bukan disuruh bela dirinya dia sendiri. Apalagi tambah membuat blunder, tapi disuruh sendirian gitu loh Eki. Ya jadi ini udah gak pada tempatnya lah. Suruh balik ke negaranya aja lah, gak usah buat riweh di Indonesia gitu. Nah anak-anak ini benar-benar anak-anak yang tidak terlindungi ya. Artinya keamanan dan kenyamanan mereka sangat terusik. Dan tentunya ini akan memberikan selain dampak takut ya pada anak, dampak takut, dampak yang lain lagi itu juga pastinya tidak tenang ya, tidak tenang di rumah, was-was ya, dan akhirnya konsentrasi belajar dan sebagainya itu terganggu gitu. Nah ini nggak akan ada habisnya karena anak itu tidak bisa dijadikan alat. Harusnya di awal ini sang ayah itu harusnya bisa bertindak bijaksana ya. Saat konflik ini muncul, baiknya tidak melibatkan anak gitu. Kalaupun memang sang anak ini memiliki pengaduan mengenai perilaku ibunya, ya harusnya kan memang diselesaikan secara internal antara si suami dengan istri gitu. Ya kembali lagi tadi, kalau memang ngerasa nggak cocok dengan pola-pola pengasuhan atau sikap-sikap yang ditunjukkan oleh istrinya, ya diselesaikan baik-baik gitu kan. Kalau memang fokusnya pada anak. Yang terjadi tapi justru lalu membawa wanita baru yang notabene belum ada ikatan resmi, maka kan situasi ini pasti akan membingungkan untuk anak. Kalau kita lihat kan di sini kan anak ini kaset kosong, masih 12 tahun, di bawah 12 tahun itu kan ibaratnya masih belum tahu mana sih poin yang sesungguhnya ibu kandung tuh kayak apa, sosok ibu kandung seperti apa. Nah, boleh jadi karena kita kan dilihat di sini anak ini anak dari bukan orang Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia tentunya pasti KPAI turun tangan dalam hal ini untuk bisa apa? Memeriksa segi psikis anak itu. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue gak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Oh itu hanya mereka yang tahu.
dan bukan di media untuk masalah itu. Karena urusan anak itu kan urusan hak asuh, itu biar di pengadilan. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, come on lah. Lu nggak blur mukanya. Sementara, psikolog sekaligus konten kreator Lita Gading baru-baru ini mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan mengenai tabiat atau perilaku buruk pedangdut Tisha Ernie yang menurutnya gemar merebut suami orang. Salah satu korban atas tindakan Tisha Ernie ialah dirinya sendiri. Dengan kata lain, Tisha Ernie pernah merebut suami Lita Gading. Ya, belakangan ini nama Tisha Ernie tengah menjadi sorotan tajam. Tidak sedikit netizen yang mencibir Tisha Ernie lantaran sudah merebut suami sekaligus mengambil anak dari Amy BMJ. Pernyataan keras Lita Gading seperti mengkonfirmasi dugaan publik yang terlanjur diliputi rasa amarah dan kejengkelan atas tindakan Tisha Ernie tersebut. Maka seperti inilah tudingan keras Lita Gading terhadap Tisha Ernie yang dicap sebagai pelakor. Ini adalah dunia perpelakoran nih. Kalian harus dengar nih, ya. Dan kamu terutama sebagai pelakor harusnya mikir, kamu tuh perempuan, apabila kamu digituin itu gimana perasaannya? Karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya. Indikasi kelainan kepribadian di dalam diri dia, si perempuan tersebut. Dan yang terparah adalah dia merasa puas dengan apa yang diambilnya dan itu dilakukan berkali-kali gitu ya. Itu adalah sebuah tantangan buat diri dia bahwa mengambil hak orang lain, yaitu mengambil barang orang lain, itu merupakan satu kepuasan di dalam diri dia. Parah nggak? Dan dia melakukannya dengan sadar, sesadar-sadarnya. Coba bayangkan, harusnya dia berpikir di posisinya si Ami ini, yang orang Korea ini, apabila dia sebagai seorang perempuan udah punya anak dan masih menyusui yang terakhirnya anaknya, diambil oleh orang sama suaminya dan sama si pelakor ini, bagaimana hatinya? Coba apabila kamu tuh di posisi itu, sakit nggak tuh? Sakit kan? Nah, kenapa sih ini perempuan tega? Apa tujuannya? Apakah dia diiming-iming mau dinikahi dan diiming-iming mau mendapatkan sesuatu harta benda? Dan setelah saya cek perempuan ini, ternyata guys, dia adalah seorang pelakor dan dia melakukannya pernah dengan yang lain-lain juga. Saya adalah korban dari perempuan itu, suami saya diambil sama dia dan sebagainya. Kapolda, tolong, saya minta dengan sangat, mudah-mudahan ini akan berlanjut dan saya akan kawal kasus ini. Jangan sampai ini lolos dan hak anak-anak yang diambil ini adalah hak ibu, karena ini masih di bawah pengasuhan ibu, karena masih di bawah umur. Oke, jangan sampai ini lolos dan jangan sampai hal ini bisa dibebaskan tuh laki-laki dan perempuan itu. Proses dan ini adalah merupakan tindakan kriminal, pengambilan paksa terhadap anak-anak tersebut. Kita bergandengan tangan dan kawal terus ya guys. Mudah-mudahan saya akan bisa menempatkan hal ini ke posisi yang baik. Save Ami. Gak tahu juga lah, biarkanlah mulut netizen yang lebih bisa menilai, ya kan, mereka lebih pintar kan. Siapa yang mengambil anak dari ibunya yang memang masih semuanya dalam tanggung jawab ibunya, di mana belum ada putusan pengadilan, itu bisa dipidana. Dan termasuk si yang ngambilin tadi, kita nggak tahu siapa kan, katanya pelakor kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.